Baik, halo selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore. Terima kasih sudah berkenan hadir pada sore hari ini teman-teman semuanya dan juga mungkin Bapak Ibu dalam program Postgraduate Student Research Series, Showcase Series, di mana ini merupakan seri yang pertama rekan-rekan atau Bapak Ibu semuanya. Jadi hari ini merupakan momen yang begitu spesial, begitu berbahagia dan juga bersejarah ya tentunya, khususnya bagi S2 Magister Media Komunikasi Universitas Erlangga. Karena Postgraduate Student Research Showcase Series ini rencananya ke depannya akan diselenggarakan Kepolisian Daerah atau Polda Aceh akan melakukan penelusuran terkait identitas Universitas Erlangga. Dan pada kesempatan hari ini, yang pertama kali nanti akan tampil adalah Mas Ahya. Nanti kita akan kenal lebih lanjut juga ya dengan Mas Ahya selaku pemateri kita yang akan sharing-sharing bareng kita pada sore hari ini. Nah, sebelumnya saya mungkin mau share juga ke teman-teman yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir. Dan seperti biasa, boleh kita sharing dulu ya, kira-kira nanti gambarannya caranya akan seperti apa, dan juga ada beberapa sedikit sharing tata tertib atau aturan yang bisa kita ikuti bersama demi kelancaran acara. Saya mohon untuk teman-teman semua berkenan untuk menonaktifkan suaranya atau voice-nya terlebih dahulu selama nanti Mas Ahya presentasi, dan nanti tentunya akan ada sesi sharing atau tanya jawab di mana nanti tidak terbatas. Jadi monggo silakan semuanya untuk bisa sharing, memberi masukan, memberi pendapat agar penelitian ini bisa lebih semakin baik ke depannya, khususnya bagi Mas Ahya selaku penulisnya. Dan nanti jika ingin bertanya atau memberikan masukan bisa langsung raise hand terlebih dahulu atau bisa lewat chat ya, Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya. Dan sebelumnya, jika mungkin ada yang teman-teman nih, ada yang dari luar UNER juga mungkin ya? Adakah? Atau memang mahasiswa-mahasiswi dan juga Bapak Ibu Civitas Akademika dari Universitas Erlangga semuanya? Fokus ke masalah domestik kayak gitu. Dan masalah internasionalnya yang mereka itu bisa menggunakan. Oke, sekali lagi bisa tolong di-mute dulu untuk mikrofonnya ya Bapak Ibu, jika memang tidak ingin menyampaikan sesuatu. Baik, jika mungkin ini ada rekan-rekan yang berasal dari luar kampus Universitas Erlangga Surabaya, saya ingin share dulu cerita sedikit mengenai sejarah dari Magister Media Komunikasi Universitas Erlangga Surabaya. Nah, program studi Magister Media dan Komunikasi pertama kali diselenggarakan pada bulan Juli 2002 bernama Minat Studi Media dan Komunikasi dan berada di bawah program studi Ilmu-Ilmu Sosial. Jadi ketika itu belum menjadi program studi tersendiri, Bapak Ibu. Kemudian sahnya awal mula menjadi program studi Ilmu Komunikasi setelah dengan adanya antusiasme masyarakat, meningkatnya jumlah mahasiswa pada tahun 2009, terjadi peningkatan status menjadi program studi Magister Media Komunikasi di bawah tentunya naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Erlangga. Dan dengan status program dikembangkan menjadi program studi tersebut sejak tahun 2009, memiliki dua peminatan yakni studi media dan juga komunikasi profesional. Sehingga dengan adanya dua peminatan tersebut, semakin mengembangkan riset-riset yang dilakukan oleh para mahasiswa S2 Magister Media Komunikasi Universitas Erlangga. Alumni pun sekarang sudah banyak, sudah ratusan, dan juga sudah memiliki berbagai karir di bidang mereka masing-masing begitu beragam. Ada yang tentunya di media, baik media nasional, lokal, televisi, radio, cetak, dan lain sebagainya. Kemudian yang banyak juga yang menjadi profesional humas, public relation, bahkan memiliki usaha-usaha di bidang media dan komunikasi lainnya. Jadi keren sekali lagi, selamat untuk Magister Media dan Komunikasi Universitas Erlangga. Semoga kedepannya dapat terus mencetak alumni-alumni yang bermanfaat untuk bangsa dan negara dan juga berkualitas tentunya. Nah, setelah tadi saya sudah menceritakan sedikit atau sekilas tentang Magister atau S2 Media dan Komunikasi Universitas Erlangga. Nanti lengkapnya teman-teman Bapak Ibu monggo bisa langsung kunjungi websitenya di s2medcom.visip.uner.ac.id atau bisa langsung cek di laman sosial medianya.
Nah, kalau sudah berbicara mengenai Magister Media Komunikasi, sekarang saya langsung mau berkenalan dengan pembicara kita pada sore hari ini. Saya mau say hi dulu dong sama Mas Ahya. Mas Ahya, are you there? Hadir. Mas Ahya, gimana nih kabarnya? Mungkin bisa dinyalakan ini videonya, Mas. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, deg-degan, excited atau seperti apa Mas Ahya? Excited, deg-degan. So excited ya, karena Mas Ahya ini seperti yang saya bilang tadi ya, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu juga semuanya, mohon izin Mas Ahya ini merupakan first presenter ya untuk series Postgraduate Student Research Showcase ini. Keren. Tepuk tangan dulu untuk Mas Ahya nih. Nah, boleh saya izin share sedikit ya tentang profil dari Mas Ahya. Mas Ahya Muhammad sebelum menempuh pendidikan S2 di Magister Media dan Komunikasi UNER, memiliki background studi sebagai S1 di Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Malang, begitu Mas Ahya ya. Dan juga saat ini Mas Ahya ini merupakan, wah ini nih, pahlawan tanpa tanda jasa ya, guru SMK Multimedia di salah satu SMK di Surabaya, Jawa Timur. Dan selain seorang guru serta mahasiswa S2 di Universitas Erlangga, Mas Ahya ini juga hobi sekaligus mendalami bidang fotografi dan juga desain. Wah, makanya itu ya Mas Ahya ya, judulnya atau tema dari tesisnya ini, penelitiannya tentang gerobak pedagang kaki lima yang merepresentasikan identitas kelas masyarakat urban Surabaya. Langsung aja deh Mas Ahya, monggo dibagikan hasil risetnya, hasil penelitiannya kepada seluruh audiens yang sudah tentunya penasaran dan juga sangat tertarik dengan tema yang sangat menarik ini. Silakan Mas Ahya. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Ucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang berkenan hadir dan meluangkan waktu pada kesempatan sore hari ini. Oke, perkenalkan saya Ahya Muhammad Haidir, mahasiswa S2 Media dan Komunikasi UNER. Kali ini akan mempresentasikan tesis yang sedang proyek yang sedang saya kerjakan mengenai PKL di Kota Surabaya. Sebentar. Oke. Sudah tampil ya, Mbak Sinta? Ya. Sudah ya? Oke. Baik, terima kasih. Gerobak pedagang kaki lima, representasi identitas kelas masyarakat urban di Surabaya. Oke, latar belakang masalah. Jadi kenapa dia mengambil objek penelitian gerobak PKL? Karena PKL menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan perkembangan suatu kota. PKL banyak dijumpai di wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah pedesaan. PKL juga menjadi solusi bagi pekerja di sektor informal disebabkan terbatasnya lapangan pekerjaan tentunya. PKL selalu diidentikan dengan representasi masyarakat urban kelas menengah bawah. Gerobak yang mempunyai peran yang penting. Gerobak berfungsi sebagai sebuah solusi, alat bantu, etalase, ruang pamer, dan pusat kegiatan jual beli karena terbatasnya ruang di daerah perkotaan.
Dan gerobak PKL menjadi wujud fisik kebudayaan berupa alat bantu, sistem peralatan hidup, dan teknologi mata pencarian hidup, khususnya bagi masyarakat urban yang bergerak di sektor informal. Gerobak PKL menjadi ekspresi pemilik atau pembuat dalam simbol-simbol visual yang melekat pada gerobak, sehingga menjadikan sebuah budaya visual atau visual culture. Dan tak hanya itu, gerobak juga menjadi media transformasi dari sosial dan budaya, khususnya masyarakat perkotaan. Media dari berbagai simbol, tulisan, dan objek tersebut direpresentasikan dan merepresentasikan identitas kelas sosial, etnis, budaya, gaya hidup, dan masyarakat urban. Karena sejatinya kita tidak hanya mengkonsumsi produk tersebut, tapi juga mengkonsumsi tanda dan simbol visual yang melekat pada barang itu sendiri. Jadi bisa saya tegaskan bahwasanya visual menjadi hal yang utama, khususnya dalam era postmodernitas saat ini. Dan tak hanya itu, bahwasanya visual itu juga memperhatikan upaya atau penampakan perbedaan-perbedaan sosial, khususnya dari aspek visual. Oke, kali ini yang menjadi pertanyaan besar, yang menjadi tanda tanya adalah bagaimana gerobak pedagang kaki lima menjadi representasi identitas kelas masyarakat urban Surabaya. Nanti kita akan membahas menggunakan identitas sosial, menggunakan pendekatan masyarakat urban, representasi kelas sosial, dan budaya visual tentunya. Ini sedikit gambaran mengenai metode penelitian. Jadi peneliti memilih 9 tempat yang menjadi lokasi PKL berjualan di sekitaran kota Surabaya. Yang pertama Pujasera atau sentra PKL relokasi. Yang kedua mall. Yang ketiga lokasi pabrik. Saya mengambil pinggir jalan, jembatan Suramadu, stand di depan minimarket, sentra food truck di daerah Jalan Panglima Sudirman, Ayola Caravan, dan tentunya pusat kuliner di Walk. Oke. Sedikit gambaran yang bisa saya sampaikan bahwasanya bentuk dan ragam visual itu dipengaruhi banyak aspek. Jadi menurut temuan peneliti ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi konsep nilai dari pemilik, identitas pemilik, dan kemampuan modal. Sedangkan faktor eksternal, pembeli, lokasi, dan gaya hidup atau konsumsi dari pembeli. Nah, tampilan visual berkaitan dengan konsep nilai dan identitas pemilik. Nilai identitas kedaerahan hingga doa atau harapan dari pemilik tentunya. Berdasarkan hasil analisis, bentuk gerobak sangat dipengaruhi oleh lokasi dan jenis menu yang dijual. Jadi visual, jenis menu, dan lokasi berjualan saling berkaitan. Jadi representasi itu juga tidak hanya muncul pada visual gerobak, bentuk gerobak, tapi juga pada menu dan lokasi berjualan. Oke. Jadi ini sedikit temuan klasifikasi bentuk gerobak dari yang peneliti jumpai. Jadi peneliti memilah menjadi 2 kelas, itu menengah bawah dan menengah atas. Jadi bisa kita cermati bahwasanya tentu kelas menengah bawah tampil dengan bentuk yang sederhana, berbentuk gerobak pada umumnya dengan bahan material sederhana, finishing yang ala kadarnya, dan dikerjakan secara vernakular atau masyarakat sekitar, bukan merupakan tenaga ahli, dan biasanya berupa tulisan sederhana yang tampil pada visual-visual gerobak. Sedangkan kelas menengah atas biasanya dia berbentuk lebih variatif, tidak hanya berbentuk sederhana tapi bahkan berbentuk custom dengan tampilan yang beraneka ragam, bahan material mahal, finishing rapi, dan tentunya dikerjakan secara profesional, dan tentu melengkapi dirinya dengan logo, slogan, dan daftar menu. Sedangkan lokasi berjualan juga berpengaruh. Tentunya misalkan kita di tempat atau pinggir jalan,
beberapa temuan peneliti, klasifikasinya berupa pinggir jalan, lapangan Kodam, Pasar Karangmenjangan, dan Suramadu, merupakan menjadi basis-basis atau menjadi titik-titik kelas menengah bawah. Sedangkan untuk tempat menengah atas biasanya menggunakan tempat yang lebih privat atau lebih layak, seperti relokasi sentra PKL di pusat perbelanjaan atau mal. Kali ini peneliti mengambil pusat perbelanjaan Mall Tunjungan Plaza, lalu ada di daerah Jiwok dan di depan minimarket. Dan biasanya mereka lebih terorganisir atau menggunakan tema-tema tertentu seperti Yamaha Land Food Truck dan Ayola Caravan. Sedangkan jenis menu juga sangat berpengaruh. Misalkan tempat-tempat lokasi berjualan di pinggir jalan bagi kalangan menengah bawah biasanya menjual menu-menu makanan umum khas suatu daerah. Misalkan bakso, nasi goreng, soto, pecel, pempek, sate, dan sebagainya. Dan biasanya tentu dengan harga yang lebih terjangkau. Sedangkan kelas menengah atas biasanya segmen menjajakan makanan dengan tren-tren tertentu, makanan-makanan asing atau dari luar negeri seperti fried chicken, kebab, tom yum, dimsum, dan lain sebagainya. Tentu harganya juga lebih mahal. Oke. Sedikit gambaran penjelasan dari yang saya sampaikan pemetaan itu tadi. Jadi pemilihan lokasi berjualan menjadi bentuk representasi identitas kelas urban. Ada beberapa jenis lokasi, berpindah, semi permanen, dan permanen. Jadi ada satu yang mendasari pemilik PKL untuk memilih tempat berjualan. Yang satu dan yang pasti adalah tempat yang strategis, ramai, pusat keramaian. Namun, peneliti juga menjumpai bentuk lain dari gerobak atau rombong, istilah lainnya stand, display di lokasi yang lebih layak dan berkesan mahal. Misalkan di dalam mall, pusat perbelanjaan yang identik dengan segmen kelas menengah atas atau tempat yang lebih privat, misalkan di sentra PKL, Mall Tunjungan Plaza, Jiwok, dan minimarket, atau di tempat yang terorganisir seperti tematis dengan tema-tema tertentu, food truck dan sebagainya, misalkan di Yamaha Land Food Truck dan Ayola Caravan. Nah, ini contoh sederhana perbandingan dua visual dari yang peneliti temui, sama-sama menawarkan menu makanan yang sama, tapi memiliki visual yang berbeda dan di tempat yang berbeda pula. Yang sebelah kiri kita bisa menjumpai bentuk bajai yang identik dengan kendaraan umum di sekitaran kawasan Jakarta, ibu kota, yang menjual. Ini peneliti jumpai di daerah di lokasi food court Tunjungan Plaza. Sedangkan yang kanan penjual siomay Batagor dengan tampilan yang sangat sederhana. Ini peneliti jumpai di sekitaran kawasan Suramadu. Beralih ke bawah, kita bisa melihat ada dua penjual bakso, ada dua penjual yang sama-sama menjual bakso. Yang sebelah kiri bisa kita lihat ini peneliti jumpai stand penjual yang menjual bakso di dalam Tunjungan Plaza Mall. Sedangkan yang kanan peneliti jumpai di sekitaran kawasan Karangmenjangan, depan rumah sakit Sutomo. Ada hal menarik di sini yang bisa kita jumpai, bahwasanya fungsi gerobak yang biasanya dipakai untuk berkeliling ketika dia di tempat umum itu diadopsi oleh pemilik, oleh pembuat sebagai sebuah display di tempat yang identik dengan kelas menengah atas. Jadi fungsi gerobak di sini tidak lagi untuk berpindah, namun berfungsi sebagai display, daya tarik. Hal ini bisa kita lihat misalkan ada penggunaan roda yang mana hal tersebut tidak mungkin bisa digerakkan. Jadi namun pemilik dan pembuat tetap menyertakan bentuk roda pada display bakso tersebut. Begitu pula dengan bentuknya, bentuk secara keseluruhan. Oke.
Nah, begitu juga dengan perubahan transformasi dari pedagang PKL yang direlokasi ke dalam sentra-sentra. Seperti kita tahu, pemerintah Kota Surabaya sedang gencar-gencarnya memfasilitasi PKL dengan memberikan ruang kepada mereka untuk berjualan ke dalam sentra-sentra kuliner. Nah, ada dua contoh yang bisa saya tampilkan. Di sini sama-sama penjual nasi goreng Jawa. Mohon maaf, ini ada terlalu terang. Jadi ada dua penjual nasi goreng Jawa yang sama-sama menjual menu yang sama, identik. Namun ketika mereka direlokasi ke dalam sentra-sentra yang sudah ditentukan, bentuk visual dari gerobak ini sudah tidak kita temukan lagi, namun menjadi sebuah stand semi permanen yang semua stand, semua penjual apapun itu mempunyai bentuk yang hampir sama dengan tampilan yang hampir sama, hanya dibedakan dengan tulisan banner atau display di atas ini. Dan tak hanya itu, pemilik atau penjual juga berubah status meskipun secara administratif dari yang sebenarnya pedagang informal menjadi pedagang formal karena mereka telah terdata dan direlokasi. Nah, jenis makanan mengikut beberapa jenis makanan banyak kita temui. Jadi mengikuti gaya hidup agar bisa menjadi bagian dari identitas kelas atas. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan. Jadi PKL menjadi solusi dari kegiatan konsumsi yang terjangkau bagi khususnya masyarakat urban. Jadi kebanyakan menjual menu umum atau khas suatu daerah. Misalkan bakso, nasi goreng, soto, pecel, pempek, sate dengan harga yang lebih terjangkau. Namun kita juga menjumpai beberapa menu-menu internasional dan tren. Itu juga sudah menjadi primadona dan menjadi tolak ukur kelas sosial. Kenapa seperti itu? Karena menu dan rasa internasional seperti makanan asing cepat saji fast food itu menjadi primadona seperti fried chicken, kebab, tom yum, dimsum, burger dan lain sebagainya. Nah, ini 3 foto di atas ini peneliti jumpai di kawasan Kodam 5 Brawijaya, Pasar Malam. Jadi penjual PKL jelas dan dengan bangga menuliskan French fries ala McD. Jadi seperti kita tahu bahwasanya McD merupakan nickname dari McDonald's yang merupakan makanan cepat saji asal Amerika. Begitu juga dengan penjual lain yang menjual menu-menu makanan cepat saji, misalkan hotdog dan juga menawarkan minuman cola. Menggunakan konsep yang hampir sama, yaitu menggunakan paket-paket seperti yang kita jumpai pada makanan cepat saji di restoran. Peneliti juga menjumpai ada beberapa stand yang milik lokal Indonesia yang gerai franchise-nya juga mengadopsi menu-menu yang sama. Sedangkan McDonald di sini menjadi menjadi tolak ukur bagi kelas-kelas di bawahnya mengkonsumsi makanan yang sama. Oke. Berikutnya nama dan nilai. Bentuk gerobak dan tampilan visual gerobak merupakan cerminan dari konsep nilai yang dianut dari pemilik. Di PKL yang biasa kita jumpai di pinggir jalan dan tempat-tempat umum biasanya lebih banyak menggunakan nama-nama inisial pribadi, nama-nama kedaerahan, sapaan, nilai religius, dan bentuk fisik dari pemilik. Misalkan bisa kita jumpai ada embel-embel kota, misalkan Soto Lamongan, Es Dawet Ayu Banjarnegara, Lontong Kupang Pak Gendut. Jadi dia menggunakan nama-nama yang familiar, menggunakan nama-nama kedaerahan, nilai religius dan lain sebagainya. Bahkan tidak mencantumkan identitas. Maksudnya identitas di sini tidak mencantumkan tulisan atau apapun ke dalam bentuk visualnya. Nah, sedangkan bentuk visual yang lain, penjual dengan yang lebih modern memperhatikan tampilan atau sarana
display atau gerobak mereka. Karena visual gerobak mencerminkan identitas dan kesan barang yang mereka jual. Jadi ada dua perspektif dari pemilik. Biasanya sedang gerobak yang memiliki modal lebih besar atau lebih modern itu menggunakan nama-nama dan istilah asing. Misalkan kawaii, kebab king, coffee, atau tea. Nah, ini beberapa contoh temuan peneliti identitas daerah yang ditemui dalam bentuk visual. Peneliti juga menyertakan bentuk identitas lain, tidak hanya berbentuk gerobak, tapi juga berbentuk spanduk. Seperti yang kita tahu, yang sebelah kiri, penjual es dawet ayu Banjarnegara berbentuk khas. Karena kenapa? Karena kita bisa menjumpai ada dua bentuk wayang di sini. Jadi dimanapun penjual es dawet khas Banjarnegara, ketika misalkan dia memang asli penjual dari kota tersebut, mereka pasti akan menyertakan dua ikon wayang, yaitu Semar dan Gareng. Kenapa? Karena menurut mereka, kepercayaan yang mereka anut ini merupakan doa atau harapan dari pemilik, bahwasanya mareng itu istilah bagi mereka untuk harapannya agar saat itu ketika mereka berjualan, mereka cuaca pada saat itu panas dan cerah, sehingga harapannya menu atau makanan, minuman dawet khususnya yang mereka jual itu akan semakin laris. Sedangkan yang kanan sudah lumrah kita jumpai makanan-makanan penyetan, pecel lele, kaki lima menggunakan banner sebagai visual daya tarik. Ini merupakan ciri khas dari penjual ayam penyet Lamongan. Jadi ada sebuah inisiatif, ada sebuah identitas yang muncul dalam bentuk-bentuk tulisan ini. Mereka memiliki pola yang hampir sama, menggunakan warna yang cerah, menggunakan tampilan-tampilan visual, dan tidak lupa juga menggunakan trademark identitas Lamongan dalam display banner mereka. Beberapa penjual juga mengadopsi bentuk atau contoh penjual dari luar negeri. Misalkan kita bisa menjumpai contoh spanduk noren yang biasa dijumpai pada penjual-penjual kaki lima di Jepang. Itu diadopsi, ada dua penjual di kawasan Jiwok menggunakan tampilan warna yang sama dan menggunakan motif-motif Jepang yang sama. Dan tentu juga dia menjual menu yang sama, menu ramen, mie, olahan, dan sebagainya. Nah, kita juga bisa menjumpai nama atau doa dalam bentuk banner yang mereka pajang, misalkan barokah. Jadi harapannya usaha yang mereka dirikan ini mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu juga dengan istilah-istilah lokal, misalkan tombolue. Jadi bisa diibaratkan tersebut adalah obat atau penangkal lapar. Nah, berikutnya, gaya tak hanya itu, PKL juga berperan terhadap gaya hidup masyarakat urban, jadi saling mempengaruhi. Masyarakat urban identik dengan gaya hidup masyarakat modern, tentunya sangat konsumtif. Tak hanya itu, status menjadi sesuatu yang penting. Mobilitas sangat tinggi, bercengkrama atau nongkrong dengan cara hidup instan, waktu yang terbatas, dan dekat dengan teknologi komunikasi. Dan tak hanya itu, konsumsi, gaya hidup tentu dilengkapi dengan selera, pilihan konsumsi, dan berkaitan dengan hiburan juga. Mengonsumsi fast food merupakan gaya hidup masyarakat perkotaan dan menjadi sebuah status. Karena kita tidak hanya sebuah objek, tidak hanya memiliki simbol value, tapi juga sign value. Jadi nilai simbolik dan nilai tanda yang bersifat abstrak. Jadi kita tidak hanya mengkonsumsi sebuah produk makanan untuk kenyang saja, tapi kita juga menikmati nilai yang ditawarkan dari produk tersebut. Nah,
Berkaitan dengan gaya hidup masyarakat urban, seperti kita tahu, ada sebuah fenomena umum dan lumrah bahwasanya PKL memberi warna pada budaya konsumsi, budaya konsumtif masyarakat perkotaan, khususnya masyarakat menengah bawah. PKL juga hadir berkelompok membentuk sebuah one-stop shopping. Jadi ketika di kawasan Kodam Lapangan Brawijaya, Pasar Malam Kodam Brawijaya, kita tidak hanya menjumpai kumpulan ratusan pedagang kaki lima, tapi juga sebuah miniatur one stop shopping. Jadi kita di sana tidak hanya berbelanja, tidak hanya membeli PKL, namun juga menikmati, tapi juga berjalan-jalan. Di sana juga tempat tersebut menyediakan tempat bermain rekreasi anak-anak dan juga sebuah tempat hiburan, karaoke, musik dan lain sebagainya. Nah, itu juga peneliti temui kepada sentra kuliner yang direlokasi. Jadi seperti kita tahu, masyarakat urban lebih suka makan di luar, nongkrong, menemui saudara, teman, relasi, dan lain sebagainya di luar rumah dibandingkan di dalam rumah. Tak hanya itu, tempat PKL juga melengkapi diri karena tuntutan, melengkapi diri sebagai daya tarik menggunakan live perform show, menggunakan music live sebagai daya tariknya untuk menghibur pengunjung yang datang. Berikutnya, visual dan komunikasi produk. Bisa kita simpulkan bahwasanya semua bentuk gerobak itu pasti mengkomunikasikan produk yang ingin dijual. Jadi tentunya barang tersebut ditata sedemikian rupa sehingga barang tersebut mudah terlihat oleh pembeli. Makanya beberapa PKL menggunakan tempat-tempat yang mudah dilihat dan mudah diakses seperti di pinggir jalan dan lain sebagainya. Tak hanya itu, tampilan visual juga berfungsi sebagai daya tarik. Meskipun definisi menarik sangat relatif ketika misalkan antar kelas sosial. Sedangkan masyarakat kelas menengah bawah biasanya menggunakan proses pembuatan vernakular. Jadi masyarakat tersebut didasar dari nilai-nilai yang berkembang dari suatu kelompok masyarakat itu sendiri. Dan pembeli pastinya juga merespon tampilan visual yang ada dalam gerobak yang dibuat, yang disusun oleh pemilik ataupun pembuat. Dan tentunya mempengaruhi persepsi pembeli. Nah, makanya beberapa temuan peneliti banyak penjual yang menggunakan atau menata sedemikian rupa produk atau makanannya ke dalam sekat-sekat kaca sehingga lebih mudah terlihat. Tak hanya itu, peneliti ada pendekatan berbeda ketika misalkan peneliti menjumpai penjual PKL makan PKL di kawasan Suramadu. Penjual tidak begitu memperhatikan masalah visual, namun menggunakan cara-cara lain untuk menarik pembeli. Bisa seperti kita lihat dengan tampilan display minuman kemasan saset yang ditata sedemikian rupa dengan hiasan lampu di atasnya, menawarkan menu atau camilan yang bisa kita lihat makanan-makanan instan yang cepat atau mudah diolah. Sedangkan peneliti jumpai di kawasan-kawasan Suramadu, penjual atau pemilik lebih menggunakan cara lain, yaitu menggunakan sound system musik yang disetel, yang menggunakan volume cukup keras. Tidak hanya itu, pemilik atau penjual juga mempekerjakan pelayan perempuan-perempuan yang berpenampilan cukup mencolok. Jadi di antara semua pedagang yang ada, banyak pengunjung yang didominasi oleh laki-laki muda, khususnya dewasa. Tak hanya itu, visual gerobak juga mengalami perkembangan konsep.
Hal itu tentunya dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat urban yang konsumtif. Gerobak tidak lagi berbentuk gerobak, namun berupa konsep. Semuanya beberapa sudah terintegrasi dengan kendaraan hingga mobil. Misalkan seperti kita tahu tren food truck saat ini sudah menjadi booming di beberapa daerah, menjadi hal baru yang menarik. Begitu juga dengan karavan, trailer, menjadi khususnya di kota Surabaya. Nah, ini beberapa teman peneliti yang ada di kawasan food truck, kawasan Panglima Sudirman. Jadi ada suatu kawasan yang memang semua penjualnya menggunakan kendaraan bermotor atau food truck ketika berjualan. Yang kita tahu bahwasanya konsep ini sudah lebih dahulu diadopsi di Amerika, dan di negara asalnya pun kemunculan fenomena ini karena dilatar belakangi oleh pekerja-pekerja urban yang membutuhkan makanan cepat saji tidak jauh dari kantor mereka. Begitu juga dengan tampilan visual karavan yang ada di daerah Ayola. Jadi pemilik membuat konsep, menampilkan konsep menggunakan stand trailer yang menarik. Oke, jadi kesimpulannya bentuk dan ragam visual sangat dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal. Bentuk gerobak yang sederhana, lokasi berjualan di pinggir jalan menjadikan kelas sosial yang lebih rendah, dan biasanya mereka lebih kepada seller oriented. Jadi bisa saya simpulkan bahwasanya mereka tidak begitu memperhatikan bagaimana persepsi pembeli. Jadi mereka menampilkan apa adanya. Bagaimana mereka berjualan, mereka berorientasi bahwasanya harga yang murah, tampilannya sederhana, rasa yang enak itu nanti akan menjadi daya tarik. Sedangkan kelas yang lain menampilkan tampilan visual gerobak yang lebih rapi dan lebih modern. Mereka lebih memperhatikan bagaimana tampilan visual gerobak itu dilihat oleh pembeli. Jadi mereka lebih buyer oriented dibandingkan dengan kelas sebelumnya. Nah, jadi Surabaya menjadi titik temu semua identitas seluruh masyarakat. Seperti kita tahu, Surabaya menjadi destinasi, menjadi tujuan urbanisasi dari wilayah-wilayah di sekitarnya. Pembeli dan penjual hilangnya batas utama yang membedakan antara kelas menengah dan kelas atas di wilayah urban karena pengaruh budaya dan gaya hidup konsumtif urban. Sebagian besar adalah melakukan duplikasi simbol dan tanda dari kelas menengah yang meniru kelas atas, tentunya dari beberapa simbol makanan dan gaya hidup. Karena meniru inilah terjadi pemburaman terhadap batasan kelas yang sebagian besar muncul karena adanya pengkategorisasian berdasarkan simbol. Dan ruang visual menu itu dinegosiasikan pada visual gerobak yang ada. Oke. Cukup demikian materi hasil dari peneliti yang bisa peneliti sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik Mas Ahya, terima kasih banyak sebelumnya. Applause dulu, apresiasi tertinggi juga untuk Mas Ahya sebagai peneliti yang telah menyampaikan hasil dan juga tahap-tahap dari proses penelitiannya. Sekali lagi mengenai gerobak pedagang kaki lima, representasi identitas kelas masyarakat urban Surabaya. Mas Ahya sepertinya sudah banyak partisipan atau audiens di sini, Bapak Ibu yang sangat tertarik, sangat kurius begitu ya Mas ya. Sangat ingin tahu dan ingin memberikan masukan serta pertanyaan positif demi semakin menjelaskan lagi, semakin memberikan feedback yang positif bagi penelitian yang Mas Ahya kerjakan saat ini. Nah, tadi di chat juga sudah ada yang langsung, boleh ya. Sekarang kita langsung masuk sesi tanya jawab, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Mas Ahya juga sudah siap sepertinya untuk sharing, menerima segala masukan ya Mas Ahya, tentunya yang positif dan juga membangun.
Baik, tadi sudah ada Ibu Murti di sana. Bu Murti, monggo mau saya bacakan via chat atau saya berikan Bu Murti kesempatan untuk bisa menyampaikan langsung, Ibu? Oke, sepertinya saya bacakan aja kalau gitu Mas Ahya ya. Jadi dari Ibu Murti Kawirasti, ada 2 pertanyaan nih Mas. Yang pertama, ini memang tanya gerobak jajanan kaki lima atau memang tidak ditemukan gerobak lain. Kemudian pertanyaan kedua masih dari Bu Murti, terminologi yang digunakan identitas kelas. Mungkin bisa dijelaskan konsepnya. Karena biasanya identitas dan kelas adalah 2 konsep yang besar. Seperti itu, Mas Ahya. Sudah cukup jelaskah? Atau mungkin saya sekali lagi memberi kesempatan kepada Ibu Murti, mungkin kalau bisa langsung disampaikan lebih jelas gitu ya, Bu, kepada Mas Ahya. Monggo, Bu Murti masih bersama Iya, kami, Bu. masih Mbak. Monggo. Ya, Iya, kebetulan monggo, ya Ibu. Mas Ahya, saya Murti, saya di Universitas Negeri Jakarta. Kebetulan sekarang itu saya juga sedang melakukan penelitian dengan komunitas peneliti dari ada UNS, ada UGM juga ya. Jadi penelitiannya itu tentang jajanan kaki lima. Jadi secara spesifik jajanan kaki lima atau fenomena mungkin agak berbeda sih. Jadi begitu tadi muncul itu kan banyak soal jajanan gitu sebenarnya kan, walaupun banyak hal yang bisa digali sih tadi dari presentasinya, termasuk misalnya gini, yang salah satu yang kami temukan, mungkin saya share dulu yang saya temukan, salah satunya adalah tentang fenomena-fenomena bahwa jajanan kaki lima itu bentuknya sekarang itu macam-macam, tetap disebut sebagai jajanan kaki lima. Karena kalau konsep jajanan kaki lima, pedagang kaki lima maupun jajanan kaki lima itu kan dia adalah murah, kemudian di tempat keramaian, enak gitu. Bentuknya adalah bentuknya adalah apa namanya, menarik gitu ya secara visual. Tetapi dengan fenomena aplikasi itu berbeda, bahwa tidak harus dia di tempat-tempat yang strategis. Jadi tempat-tempat yang lebih terpelosok gitu, tapi bahkan di dalam gang kecil gitu, tapi tetap murah. Itu adalah temuan yang dari saya. Nah, kemudian tentang konsep kelas dan identitas itu, karena di situ saya tadi melihatnya kok judulnya kelas identitas gitu, sementara identitas kelas ya, sementara identitas dan kelas itu adalah 2 hal yang berbeda secara konsep gitu. Kelas ya kelas, identitas ya biasanya dengan identitas-identitas yang muncul melalui tampilan-tampilan yang muncul dari gerobak-gerobak tersebut sih. Itu 2 pertanyaan saya dan mungkin bisa menjadi topik diskusi lebih jauh. Terima kasih Mbak Sinta dan Mas. Ya, baik. Terima kasih Bu Murti dari Universitas Negeri Jakarta, ya Ibu. Matur suwun sudah rawuh, terima kasih sudah hadir, dan juga atas semangatnya memberikan masukan lagi. Monggo Mas Ahya bisa langsung ditanggapi satu persatu dulu ya di sini. Silakan. Oke. Terima kasih Bu Murti atas pertanyaan yang diajukan. Oke. Yang pertama saya ingin menjawab kenapa saya mengambil visual gerobak makanan ya. Jadi ada beberapa latar belakang. Jadi yang pertama tentu ini adalah batasan masalah yang peneliti tentukan di awal. Jadi seperti kita tahu gerobak yang kita jumpai PKL itu tidak hanya makanan dan minuman. Ada banyak gerobak di luar sana, penjual pakaian, penjual rokok, penjual tambal ban dan lain sebagainya. Tapi menurut dari pandangan peneliti bahwasanya ada sebuah fenomena menarik visual dari gerobak yang beraneka ragam. Itu lebih menarik ketika peneliti jumpai lebih banyak dan lebih variatif ketika kepada gerobak penjual pedagang kaki lima. Seperti itu. Jadi seperti kita tahu banyak penjual yang mohon maaf menggunakan stand atau bantuan alat produk gerobak, tapi
tidak sebanyak dan tidak semenarik atau tidak sebanyak peneliti temui yang menggunakan yang menjual, mohon maaf, menjual makanan dan minuman tentunya. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama seperti itu, Bu Murti. Jadi karena di sini peneliti juga membatasi objek penelitian, jadi karena memang ragam gerobak ini nanti pasti akan luas dan melebar, jadi peneliti mengambil cakupan tema yaitu pada gerobak makanan dan minuman, seperti itu. Untuk yang kedua, identitas dan kelas, terminologinya memang berbeda. Peneliti beranggapan di sini bahwasanya identitas dan kelas itu saling berkaitan. Temuan peneliti saling berkaitan. Jadi identitas di sini peneliti temui bahwasanya memiliki pengaruh yang sama-sama kuat antara identitas dan kelas. Untuk identitas, peneliti jumpai bentuk-bentuk visual pada nama daerahan, identitas penjual, dan tentu identitas asal tidak hanya asal penjual tapi juga makanan tersebut. Sedangkan kelas di sini peneliti gunakan, peneliti jumpai lebih banyak kepada tingkat konsumsi. Jadi seperti kita tahu bahwasanya tingkat pendapatan atau kelas sosial, khususnya pendapatan konsumsi, itu tiap kelas pasti mempunyai pola yang berbeda. Kelas menengah bawah mengkonsumsi harga atau makanan, minuman yang terjangkau. Sedangkan kelas atas pasti mempunyai persepsi tak hanya mengkonsumsi makanan yang terjangkau, tapi juga memperhatikan aspek yang lain, yaitu aspek-aspek image, persepsi, terus nilai produk yang ditawarkan. Ini seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bu Murti, mungkin mau menambahkan atau mungkin bisa yang kurang jelas, mungkin bisa diskusikan. Sudah cukup Mas sementara. Oke, baik, sudah cukup ya Bu Murti. Sementara nanti bisa kita lanjutkan lagi diskusinya. Tadi juga sudah ada pertanyaan lagi, Mas Ahya via chat. Ada Ibu atau Mbak ini ya, Nabilah Azza. Mau saya bacakan atau mungkin Mbak Nabilah atau Ibu Nabilah mau langsung ingin menyampaikan, monggo Ibu. Masih bersama kami ya. Dibacakan saja Bu Sinta. Terima kasih. Oke, dibacakan saja. Baik, terima kasih. Dari mana mungkin kalau boleh tahu Pak, biar kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang ya Ibu. Sekarang saya mahasiswa S2 di UNER, jurusan media komunikasi. Angkatan berapa Ibu Nabilah? 2020 ini. Oke, angkatan 2020. Wah, baru masuk nih ya. Semoga nanti bisa segera merasakan kampus UNER ya. Semoga bisa pandemi segera berakhir dan bisa langsung tatap muka nanti di UNER. Amin. Yang penting sehat-sehat selalu juga. Kemudian chatnya saya bacakan saja kalau gitu, Mbak atau Ibu Nabila nih. Katanya Mbak Nabila Azza seperti ini Mas Ahya. Sepemahaman saya, brand adalah good feeling seseorang terhadap suatu produk atau servis atau organisasi dan seterusnya. Maka asumsi saya adanya demand untuk brand copycat adalah konsumer yang menginginkan value dari brand original, tidak selalu produknya itu sendiri. Bagaimana menurut Mas Ahya selaku peneliti setelah mengobservasi keberadaan beberapa brand copycat yang terdapat di kota Surabaya? Sudah cukup jelas ya Mas Ahya pertanyaannya. Silakan bisa langsung ditanggapi. Oke. Terima kasih pertanyaan dari Bu Nabila atau Mbak Nabila ini, mohon maaf. Oke, jadi ada sebuah pola yang peneliti temui. Jadi ada brand copycat, ya. Dan itu seperti yang saya sebutkan tadi, misalkan banyak kita jumpai banyak produk-produk pedagang kaki lima yang menjual produk-produk tiruan, produk-produk KW dan lain sebagainya. Jadi memang ada sebuah persepsi
Ya, jadi memang ada sebuah persepsi ini hasil teman peneliti bahwasanya memang kelas atas konsumsi dan gaya hidupnya itu menjadi sebuah contoh, menjadi sebuah trendmark, menjadi sebuah pattern yang diikuti oleh kelas-kelas yang ada di bawahnya. Sebenarnya tidak hanya dari tingkat konsumsi saja, tapi juga semuanya dalam rangka gaya hidup. Seperti kita tahu, bahwasanya tidak hanya dalam PKL saja, makanan dan minuman, tapi brand-brand KW, brand-brand copycat, dan lain sebagainya itu banyak dan menjamur. Karena kenapa? Karena memang mereka ingin mengkonsumsi, mereka ingin merasakan bagaimana menjadi sebuah kelas atas, menjadi orang memiliki finansial yang cukup. Nah, salah satu caranya karena terbatasnya pendapatan, mereka menggunakan produk-produk kelas bawah, copycat atau tiruan bekas dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, kalau misalkan ditarik lebih ke misalkan menggunakan pendekatan teori konsumsi dan lain sebagainya, itu nanti bisa juga pola-pola gaya hidup kredit misalkan itu juga merupakan pola-pola bentuk konsumtifnya kita, terutama orang-orang urban ya, mana bilang. Jadi memang selalu ada dan itu pasti ada. Nah, makanya hal itu peneliti tampilkan, buktinya ada beberapa PKL yang menjual menu-menu fried chicken, beberapa penjual ada yang menjual sepatu, tas bermerek, tiruan, dan lain sebagainya. Memang ada keinginan dari pemilik, dari pembeli yang pengen membeli produk tersebut, namun tidak memungkinkan. Makanya muncul demand produk-produk seperti itu. Mungkin ada yang kurang jelas? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Sudah ya, Mbak Nabila, terima kasih banyak. Nggak ada yang mau ditambahkan lagi nih Mbak, atau diskusi lagi dengan Mas Sahya? Mungkin Mbak Nabila minat meneliti tentang itu, silakan, mungkin bisa sekaligus berdiskusi, mau ada forum. Mbak Nabila, nanti ini kalau boleh tahu peminatannya studi media atau komunikasi profesional, Mbak Nabila? Saya komunikasi profesional, tapi sangat tertarik dengan bidang branding gitu sebetulnya. Oke, baik. Mungkin nanti ketika sudah saatnya berjuang menghadapi tesis ya Mbak, bisa sharing-sharing lebih lanjut dengan Mas Sahya. Sekarang sudah cukup kan Mbak Nabila? Iya, betul. Sudah. Oke, baik. Terima kasih banyak. Berikutnya yang lain, silakan Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya yang ingin menambahkan, ada pertanyaan atau masukan, segala masukan positif, membangun, sangat diterima begitu Mas Sahya ya. Tidak hanya bertanya, mungkin ada masukan betul. siapapun, ya, masukan siapapun untuk kelengkapan tesis saya ini, mungkin seperti itu. Masukan apa saja selama membangun, mau dikritisi, tapi demi untuk arah yang positif, siap ya Mas Sahya ya. Siap. Jadi silakan ini Bapak Ibu sekali lagi rekan-rekan semua dimanfaatkan forum ini untuk bisa saling memberikan masukan, tidak hanya untuk Mas Sahya tapi untuk kita semua ya. Siapa tahu yang mungkin nanti kayak Mbak Nabila atau Ibu Nabila tadi kedepannya ingin meneliti di field yang sama, atau tadi ada Ibu Murti dari UNJ juga meneliti mengenai kurang lebih mirip gitu ya di bidang ini. Kalau begitu saya deh Mas Sahya yang bertanya boleh ya, atau mungkin sedikit sharing di sini. Menurut Mas Sahya sendiri sejauh ini di kalangan masyarakat urban Surabaya, kemudian diteliti dari segi gerobak kaki limanya tuh Mas, apakah emang benar hasilnya seperti itu ya? Kalau misal masyarakat menengah ke bawah itu memang sukanya makan bisa dibilang di kaki lima atau di food street begitu ya, yang memang gerobaknya ya sangat humble begitu, sangat sederhana. Kemudian masyarakat menengah ke atas sukanya mungkin ya food street tapi yang tadi kayak Ayola, atau mungkin food street tapi yang di dalam mall pasar rame, mungkin seperti itu ya. Sedangkan kalau misal kita
tahu di Surabaya, Jawa Timur, dan juga mungkin di Jakarta juga ya Bu Murti, di kota-kota lain mungkin banyak memang kuliner-kuliner yang packagingnya sangat humble, sangat sederhana, gerobaknya atau warungnya, tapi sudah hits sebagai kuliner khas kota tersebut. Misal kalau di Surabaya ada bebek Tugu Pahlawan, kemudian sate Ondo Mohen, walaupun tidak sesederhana itu, tapi juga tidak semewah itu. Kemudian ada penyetan Mak Yeye. Seperti apa Mas Ahya? Terima kasih Mbak. Jadi gini, memang ini bukan sesuatu yang antara bisa sangat-sangat jelas didefinisikan antara hitam dan putih, bahwasanya orang memiliki kemampuan finansial yang lebih pasti akan mengkonsumsi produk yang selalu mahal, tentu tidak. Begitu juga dengan pendapatan ekonomi masyarakat Surabaya yang mohon maaf memiliki kemampuan menengah bawah misalkan. Jadi mereka apakah akan tentu mengkonsumsi produk-produk murah? Tentu juga tidak. Jadi tapi melihat kecenderungan pola dan sebagainya, tentu melalui pendekatan ekonomi sederhananya saja. Ketika misalkan kita ingin membeli sesuatu, pasti tentu akan mengikuti kemampuan kita. Seperti itu. Jadi kecenderungannya pasti golongan kelas menengah bawah pasti akan lebih banyak mengkonsumsi barang atau produk dengan kualitas yang lebih terjangkau. Nah, kualitas terjangkau ini kan tiap orang pasti definisinya berbeda. Bagi setiap orang 500.000 itu murah, tapi bagi sebagian orang 500.000 itu mahal. Dan untuk fenomena yang makanan-makanan khas seperti itu, bahwasanya mereka nggak melihat sisi visual lagi seperti itu. Jadi mereka tidak sisi visual lagi, tapi mereka justru ingin merasakan sensasi, justru ingin merasakan kuliner khas, misalkan di kaki lima yang terkenal dan lain sebagainya, itu yang tidak mereka jumpai di mall misalkan, meskipun menjual menu yang sama, harga yang identik dan sebagainya. Jadi tidak hanya konsumsi produk tersebut, tapi juga mengkonsumsi suasana dan banyak hal tentunya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ditelaah lebih jauh, Mbak Sinta, mungkin perlu penelitian lebih lanjut ya kalau misalkan lanjut ya. Iya, memang untuk penelitian lebih jauh berarti nanti bisa menggunakan pendekatan kepada pembeli seperti itu. Jadi memang tentu cakupannya cukup luas. Jadi semuanya memang saling berkaitan antara dari pembeli yang menjual makanan, bentuk visual gerobak itu, dan nantinya akan berkaitan dengan pembeli. Dan ini nanti juga tergantung dari peneliti mana melihat dari sudut perspektif yang mana, dari perspektif pemilik kah atau dari perspektif pembeli. Tentunya itu nanti akan sangat berpengaruh, akan sangat berbeda pendekatannya seperti itu. Ya, seru ya Mas Ahya ya, menarik gitu. Jadi kan siapa tahu juga nanti ke depannya Mas Ahya sekarang fokusnya memang di secara visual ya, begitu ya Mas. Siapa tahu nanti setelah yang hadir di sini bisa semakin mengembangkan penelitian mengenai dari perspektif-perspektif yang lain. Oke, menarik. Terima kasih Mas Ahya. Ada yang resen? Monggo Bapak atau Mas Feldi ya di sini ingin bertanya atau memberi masukan, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Sinta. Boleh perkenalan dulu Bapak. Ya, perkenalkan saya Feldi Ansah. Kebetulan saya juga di media komunikasi UNER. Ya, sama dengan Mbak Nabila ya tadi ya. Oke, angkatan 2020 berarti Bapak ya. Monggo silakan. Oke, untuk Mas Ahya tadi menyikapi yang sedikit tentang yang dibahas oleh Mbak Sinta, juga saya coba mereferkan kepada beberapa hal yang saya pernah temui. Tapi sebelumnya tadi kan Mas Ahya sempat menjelaskan pembagian kelas itu ada kelas menengah ke bawah dan kelas menengah ke atas. Nah, yang perlu saya mungkin pahaminya apakah dari sudut pandang mana waktu Mas Ahya melakukan penelitian terkait dengan pembagian kelas menengah bawah dan kelas menengah atas ini? Apakah dari sudut si pemilik, apakah dari sudut pandang pemilik atau si pembelinya?
Karena kalau kita melihat mengangkat dari istilah PKL atau gerobak ya, saya pernah menemukan istilahnya saya pernah menemukan waktu saya belanja atau misalnya saya membeli suatu produk di mana di situ dia tidak ya kalau kita bisa mengklasifikasikan sesuai penelitian Mas Ahya, dia self oriented, dia tidak terlalu ini kan visualisasinya ya. Contohnya saya temui itu dia penjual pentol. Ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol dengan si penjual ini, ternyata dia hanya sebagai karyawan. Bahwa ternyata dia hanya sebagai karyawan, terus kemudian saya tanya pemiliknya siapa? Ternyata ada pemiliknya lagi dan dia ternyata punya cabang yang banyak. Bisa sampai 10 cabang penjual pentol ini. Nah, di sini dia secara visualisasi atau brand dia tidak terlalu mengangkat hal itu. Tidak terlalu mengangkat dia punya branded, tapi kalau kita melihat dari sisi si pemilik, bahwa si pemilik ini tentunya bukan orang yang kelas menengah bawah. Tentunya dia orang kelas menengah atas karena dia memiliki modal. Bisa dia membuka cabang banyak ya kan, tapi dari sisi kelas menengah bawah tadi yang Mas Ahya sampaikan, itu hanya kepada saya membacanya ya, atau mungkin saya salah bisa nanti dibenerin. Saya melihatnya itu makanya saya menanyakan pembedaan antara kelas menengah ke bawah dan menengah ke atas ini dari sisi penelitian sudut pandangnya dari sisi siapa. Mungkin itu aja Mbak Sinta atau Mas Ahya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Feldi atau Mas Feldi nih ya. Silakan Mas Ahya bisa langsung direspon. Terima kasih Mas Feldi atas pertanyaan dan diskusinya. Oke, jadi mungkin saya tadi tidak sedikit menyinggung banyak mengenai metodologi ya. Jadi memang karena ini anggapan kita memang untuk umum, jadi kemasannya lebih ringan seperti itu. Ya. Jadi memang untuk konsep pembagian kelas menengah, pembagian kelas ya, menengah atas atau menengah bawah itu sendiri di sini perspektif atau sudut pandang yang diambil itu peneliti ya. Jadi peneliti sendiri, bukan dari jadi peneliti membandingkan dari banyak sudut pandang Mas ya. Tapi di sini peneliti punya standpoint. Jadi peneliti memutuskan yang menentukan mengklasifikasi kelas-kelas tersebut. Tapi juga berdasarkan temuan di lapangan dari pemilik atau penjual dan juga dari pembeli seperti itu. Jadi saya pribadi juga mengakomodir beberapa gimana ya dari pemilik dan juga pembeli, meskipun dalam temuan di lapangan nantinya temuan kelas itu kan sangat cair. Kita pun misalkan pembeli, misalkan tadi contohnya sekalian saya bahas nggak apa-apa ya Mas Budi. Jadi misalkan dia punya modal, punya banyak cabang dan lain sebagainya, tapi ada suatu nilai, ada sebuah nilai kalau bisa saya bilang, ada sebuah konsep dari pemilik pentol tadi ya. Jadi saya flashback kembali bahwasanya ini memang sangat berkaitan dengan perspektif dari pemilik atau penjual. Kan jadi perlu saya jelaskan sedikit. Kadangkala saya flashback dikit ya Mas. Jadi kadangkala pemilik itu belum tentu penjual. Seperti itu. Bisa jadi dia itu pemilik punya beberapa gerobak seperti yang peneliti jumpai, dia memiliki hampir 20 atau belasan gerobak, tapi pemilik tidak ikut menjual. Beberapa penjual itu sewa kepada pemilik menggunakan gerobak, bahan sudah disediakan. Nah, tapi ada konsep ya, tiap orang kan pasti memiliki konsep yang berbeda pemilik. Dan mohon maaf saya juga tidak bisa menyimpulkan atau mengeneralisir semuanya. Tapi ada sebuah konsep yang mereka
yang pemilik miliki, dan nantinya itu direpresentasikan kepada bentuk visual gerobak. Misalkan, mohon maaf, mungkin saja penjual pentol yang punya banyak cabang itu memang di awalnya berjualan menggunakan gerobak yang sederhana, dan itu sudah dikenali oleh pembeli. Jadi tentu itu sudah ada di benak pembeli. Kalau ini misalkan kita pakai dari perspektif pembeli ya, bukan dari penjual. Jadi orang yang datang, misalkan Mas Freddy punya langganan PKL makanan atau apapun, pasti hafal dengan bentuk dan penjualnya. Kalau misalkan bentuk itu berubah seiring dengan kemampuan modalnya, tentu pembeli juga pasti nanti akan bertanya, apakah ini produk yang benar-benar kemarin saya beli, atau harganya sama, atau rasanya juga sama. Itu nanti kan pasti juga berpengaruh. Jadi nilai konsep yang ada di pemilik ini pasti berbeda. Bisa jadi salah satu referensi yang saya baca itu bisa jadi dari tingkat pendidikan, Mas Badi. Dari tingkat pendidikan si pemilik gerobak. Jadi misalkan orang pemilik yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi pasti punya pandangan lain mengenai bentuk visual yang baik itu seperti apa. Ya, jadi pasti dia mesti berpikir panjang bahwasanya bentuk visual yang baik atau bentuk gerobak yang baik itu nanti pasti gimana caranya menarik pembeli. Seperti itu. Dan itu peneliti jumpai ada satu kasus yang memang pemiliknya itu memiliki pendidikan tinggi, sarjana, dan memiliki kemampuan finansial yang lebih baik, dan memiliki hobi di bidang otomotif. Makanya tadi sempat saya sampaikan ada contoh food truck yang menggunakan kendaraan kombi. Seperti itu. Setelah saya gali, ternyata memang bentuk food truck itu representasi dari dirinya, karena memang pemilik tersebut hobi dan menyukai di bidang otomotif, makanya dia memilih bentuk tampilan food truck yang seperti itu. Dan tentunya modalnya juga tidak murah, karena kita tahu untuk sebuah bentuk food truck seperti itu modalnya tentu berbeda dengan gerobak dorong. Nah, tapi ini kan murah atau terjangkau itu kan sangat relatif, Mas Ferdi. Tapi menurut penuturan pemilik itu lebih murah daripada saya harus menyewa sebuah ruko, menyiapkan interior, desain, dan lain sebagainya. Jadi dan dia pun juga lebih fleksibel. Mungkin seperti itu, Mas Ferdi, yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada tambahan atau mungkin masukan? Terima kasih, Mas Ahya, cukup jelas. Oke, terima kasih Mas Feldi atas pertanyaannya, masukannya. Terima kasih Mas Ahya juga sudah cukup jelas menerangkan begitu ya tadi masukan dari Mas Feldi, dan juga mungkin kita semua yang walaupun silent audience gitu ya, siapa tahu juga mereka diam-diam, oh iya, menambah masukan dan perspektif untuk mereka semua yang juga sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak. Baik, oh iya, saya juga mau ngobrol lagi nih sama Mas Ahya, bahwa juga penelitian yang dilakukan oleh Mas Ahya ini tentunya juga memiliki peran besar ya dari salah satu bisa dibilang mentor atau role model dari Mas Ahya gitu ya, yang beliau juga merupakan salah satu pengajar Dr. Marhum Yuyung Abdi begitu ya, Mas Ahya? Betul. Ya, sekali Jadi lagi memang, applause sekali lagi untuk Mas Ahya. Silakan. Ya mungkin sedikit saya sampaikan. Jadi mungkin tidak saya singgung di sini. Jadi bahwa peneliti juga menggunakan pendekatan visual, khususnya fotografi. Jadi karena saya membentuk visual, jadi peneliti perlu mengambil pendekatan yang bisa merekam visual secara lebih bagus. Makanya peneliti menggunakan pendekatan fotografis ya untuk kajian penelitian ini. Seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih ya Mas Ahya, karena memang juga tadi disebutkan selain berprofesi sebagai guru SMK di salah satu SMK di Surabaya juga sangat hobi dan juga mendalami bidang fotografi. Makanya juga penelitiannya adalah mengenai hal ini dan juga tentunya dikaitkan dengan dari sudut visual fotografi khususnya. Sekali lagi, applause, apresiasi tertinggi untuk Mas Ahya, dan juga sekali lagi untuk seluruh audiens yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini, dan juga mentor-mentor terbaik dari Mas Ahya, almarhum Yung Abdi, salah satu fotografer, jurnalis handalan juga di Jawa Timur, di Surabaya, dan juga tentunya untuk KPS kebanggaan kita juga, Ibu Yuyun. Terima kasih juga Bu sudah mengadakan acara ini dan juga membimbing Mas Ahya juga begitu ya, dan kita semua di sini. Terima kasih banyak sekali lagi semuanya. Adakah lagi pertanyaan? Saya tawarkan untuk terakhir kali atau sudah cukup? Baik, sepertinya sudah cukup ya Mas Ahya ya. Nanti kalau misal mau nanya-nanya lagi mungkin bisa kontak ke Mas Ahya lewat Instagram atau apa, bisa di-share di sini boleh ya Mas Ahya? Daripada nomor kan. IG-nya apa Mas Ahya? Saya ketik di chat aja ya, Mbak Sinta ya. Oke, baiklah. Namanya nggak susah kan ya? Cari aja Ahya Muhammad Iya. gitu. Oke. Nama Silakan di chat. Siapa tahu nanti bisa untuk berlanjut keep in touch ke depannya. Siapa tahu ada yang memiliki penelitian yang sejenis dengan Mas Ahya bisa saling sharing. Sekali lagi terima kasih banyak. Oh itu ya, @ahya_mk. Oke, silakan. Kalau mau ingin kontak lebih lanjut berhubungan dengan klien atau dengan yang lain boleh ya Mas Ahya ya, selama dalam hal positif. silakan diskusi. Terima kasih. Silakan. Iya, diskusi. Silakan. Terima kasih banyak sekali lagi untuk seluruh Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sudah berkenan hadir. Mas Ahya juga applause sekali lagi untukmu. Selamat dan sukses untuk nanti hingga lulus, dan juga yang lain juga segera menyusul termasuk saya. Amin. Sekali Amin. lagi Bu Yuyun juga ada di sini. Terima kasih Bu Yuyun. Mungkin bisa on cam sejenak atau bisa mendengarkan suaranya kita Bu. Terima kasih banyak. Dan juga seluruh teman-teman yang Terima sudah kasih hadir. untuk semua. Terima kasih Bu. Ada Muhammad Arif, Afni, Angga, Arum, Astrid, Aulia, Balkis, Baskoro, Dito, Fauzan, Feldi, Felicia, Gadis, Gulam, Huda, Ian, Lintang, Kefti, Lili, Linjam, Retno, Maratun, Johanna, Ibu Murti, Nabilah, Nisrina, Konita, Rani, Rio, Satrio, Silas, Solihin, Tri Yuniati, Umar, Fildan, Firsadin, Wim, dan Zulkifli Rahmat. Thank you so much. Terima kasih semangatnya hingga akhir untuk kita semua, sehat-sehat selalu tentunya. Dan sampai jumpa untuk di showcase berikutnya ya. Dan mungkin terakhir saya ingin kasih parian atau pantun khas Surabayaan begitu ya Bu ya. Tapi bahasa Indonesia aja untuk closingnya. Pergi ke Surabaya naik kereta untuk berkuliah di Universitas Erlangga. Senang bisa bersua berbagi ide dan cerita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak. Bu Yuyun ada yang ingin disampaikan Ibu? Ada yang disampaikan mungkin Bu Yuyun? Saya kalah kalau berpantun dengan Mbak Sinta, jadi saya mewakilkan Mbak Sintaza. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya, atas ruang yang diberikan sehingga kita bisa sharing-sharing Mas Ahya, untuk Mas Ahya dan juga untuk kita semua. Insya Allah sehat-sehat selalu, diberikan kelancaran, keberkahan selalu, dan semoga showcase series ini bisa terus continue ke depannya memberikan manfaat tentunya untuk S2 Medcom UNER, mahasiswa dan juga untuk umum masyarakat Indonesia semuanya. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan, sehat-sehat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Commerce S2 Media Komunikasi Erlangga. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.